Ini ularnya masih sangat agresif dan dia ngelilit tangan saya juga. Ular ini lincah sekali. Dari sana dia sudah berpindah ke sini. Petualangan saya di daerah Jawa Tengah berlanjut ke kota Surakarta. Kali ini saya tidak sendirian, melainkan bersama tim yang selalu siap melayani masyarakat. Saya sedang dalam perjalanan bersama tim Damkar Surakarta. Kita mendapatkan 2 panggilan untuk rescue hewan liar. Dan kita membawa 2 mobil, totalnya 6 yang jalan ya Pak? 6 personil yang jalan. Kita membawa banyak pasukan berjaga-jaga supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemadam kebakaran atau damkar tidak hanya membantu dalam penanganan kebakaran. Evakuasi penyelamatan hingga penanganan satwa liar juga menjadi salah satu tugas tim damkar. Kita sudah sampai di lokasi untuk rescue pertama. Ternyata yang mau dievakuasi adalah ular. Dan ini ada beberapa peralatan memang harus disiapkan kalau seandainya mau mengevakuasi ular. Keamanan selalu nomor 1 dalam situasi apapun. Peralatan seperti grab stick, glove, dan sepatu pun menjadi prioritas. Bapak, Ibu, tadi ya, lapor apa? Saya Pak. Terus yang dilaporkan apa? Berupa apa? Ada ular Pak. Ada ular di posisi? Di kandang itu Pak, ularnya Pak. Kelihatannya enggak? Ular apa jenisnya? Ya, kurang tahu Pak, kurang hafal Pak. Saya. Kurang hafal? Iya, kurang hafal Pak. Besar? Besar ya. Ukurannya besar? Iya. Oke, bisa ditunjukkan di ininya? Di sana Pak. Lihat dulu Pak. Memantau arah ular bersembunyi menjadi salah satu cara untuk memudahkan penangkapan ular. Sepertinya ular yang harus dievakuasi adalah ular piton. Itu cuma kelihatan di bagian ekornya doang di sebelah sana. Jadi kita harus hati-hati dan kata bapaknya kayaknya ukurannya besar sekali ini. Hewan reptil berdarah dingin ini memang menyukai tempat persembunyian yang hangat agar metabolismenya berjalan lancar. Salah satunya seperti kandang ini. Kecil banget. Ini dia ular yang harus kita evakuasi. Ini adalah ular piton sepanjang 3 meter. Meski tidak berbisa, tetap diperlukan kewaspadaan untuk memancing kepala ular piton ini untuk tetap mengikuti salah satu anggota tim damkar. Ekor lepas Mas, ekor lepas biar ngelit tempatnya. Ini ularnya masih sangat agresif dan dia ngelilit tangan saya juga. Kencang sekali lilitannya. Tapi untungnya evakuasi kita sudah berhasil dan ini dia ular pitonnya. Ular piton menyerang dengan cara melilitkan tubuhnya untuk melemahkan mangsanya. Ularnya sudah berhasil dievakuasi. Ini harus kita amankan dulu di dalam box dan kita akan lanjut ke panggilan kedua. Cukup. 1, 2, 3.
Kegiatan rescue saya bersama tim Damkar Surakarta berlanjut di lokasi kedua. Rescue pertama sudah selesai, sekarang kita lanjut lagi ke panggilan kedua. Ini lumayan sibuk ya Pak hari ini, ada 2 panggilan. 2 panggilan. Sering kayak gini Pak? Rata-rata 2-3 panggilan per hari. Sehari bisa 2-3 panggilan. Lokasinya juga tidak terlalu jauh, ini sedikit lagi kita sudah mau sampai. Tim Damkar harus selalu siaga 24 jam menangani keluhan masyarakat. Ternyata hewan yang kita temukan adalah garangan. Jadi nggak perlu pakai grab stick, cukup pakai tangan aja. Dan kita sudah pakai pelindung atau glove. Kalau dilihat-lihat, ini ukuran garangannya tidak terlalu besar, tapi tetap harus hati-hati karena gigitan garangan itu berbahaya. Garangan memang dikenal dengan gigitannya yang berbahaya. Tidak hanya menyebabkan pendarahan saja jika tergigit, bisa juga menyebabkan infeksi, bahkan rabies. Proses evakuasi garangan ini lumayan sulit karena terlalu banyak barang dan dia bersembunyi di belakang. Jadi dia nggak mau keluar. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab garangan masuk ke rumah warga. Salah satunya faktor makanan. Karena hewan karnivora ini menyukai tikus. Garangan ini lincah sekali. Dari sana dia sudah berpindah ke sini, ke tempat yang lebih sulit nih. Jadi susah kita nangkapnya, apalagi terlalu banyak barang di sini. Gerakannya yang lincah dan tubuhnya yang kecil membuat garangan dapat berpindah secara cepat. Oh, akhirnya dapat juga garangan kecil tapi lincah ini. Kegigit nggak tadi, Pak? Kegigit ya? Udah taringnya tuh tajam banget. Tajam taringnya itu. Ayo kita masukin ke box ya, Pak. Oh ya, makasih ya Pak ya. Sudah aman, Bu? Iya, makasih. Dengan kerjasama yang tepat, saya dan tim Damkar akhirnya bisa menangkap garangan dan mengevakuasinya agar tidak mengganggu warga lagi. Evakuasi 2 hewan liar sudah berhasil. Biasanya kalau hewannya adalah hewan yang dilindungi, itu langsung dikirim ke BTSDA. Tapi karena 2 hewan liar ini bukan hewan yang dilindungi, jadi sudah diserahkan kepada komunitas pecinta hewan untuk dirawat dan juga tetap lestari. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perjalanan saya berlanjut ke Magetan, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Ngariboyo. Ini perosotannya kayaknya panjang banget, tapi seru. Mas-masnya bisa berdiri loh. Perosotan ini adalah salah satu keuntungan daerah dengan saluran irigasi menjadi tempat bermain gratis bagi warga. Sekarang giliran saya karena saya nggak mau kalah sama anak-anak ini. Layaknya waterboom, saluran air ini memang cukup curam dan memiliki permukaan yang licin. Aliran airnya pun tidak terlalu deras, sehingga cukup aman untuk dijadikan tempat seluncuran.
makin kenceng. Perosotan ini panjangnya kurang lebih 45 meter dan gak terlalu dalam sebenarnya, kayak cuma di bawah dada gitu. Mantap! Mantap! Hari ini, apalagi bermain di perosotan yang airnya jernih banget. Inilah dia kalau warga di sini itu menjaga alam, makanya airnya itu masih bagus dan jernih. Semoga alam kita tetap terjaga sehingga bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Petualangan saya mengelilingi Pulau Jawa belum usai. Masih banyak tempat-tempat menarik yang ingin saya kunjungi. Salah satunya waduk peninggalan zaman kolonial Belanda di daerah Sukoharjo, Jawa Tengah. Mana Pak? Wih, besar! Saya sedang bersama Mas Yudi dan juga Angel. Kita lagi berada di pinggiran Waduk Mulur, sedang berpetualang mencari belut. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Menangkap belut ada berbagai macam caranya. Bagi saya sendiri, lebih seru menangkap secara tradisional dan mencari lubang-lubang belut bersarang. Pak, ini kayaknya ada nih. Licin nih, berasa. Medannya yang penuh genangan membuat hewan licin satu ini semakin sulit ditangkap. Licin banget, Pak. Ya, belutnya sudah kabur nih. Ya udah cari yang sini dulu aja. Ini nanti banyak nih. Iya Pak, jadi sulitnya mencari belut itu karena badannya licin. Jadi susah untuk digenggam. Dan karena ini airnya sedang menggenang, jadi kalau kabur tuh nggak kelihatan. Kayaknya saya harus pindah ke bawah sana. Gimana Pak? Belut ini memang biasanya hidup di lahan-lahan persawahan yang belum digarap. Jadi dia suka membuat lubang di tempat-tempat yang berlumpur seperti ini. Selain persawahan, habitat belut ada di rawa-rawa ataupun tempat yang dangkal dan berlumpur. Nah, bisa. Ini, masukin. Dapat. Kenapa? Belut ini memang gak kuat sama sinar matahari. Makanya dia itu senang sekali bersembunyi di dalam lumpur. Walaupun ada genangan air, tapi kalau masih ada panasnya matahari, dia nggak akan keluar. Hewan karnivora satu ini memang sangat sensitif terhadap cahaya, sehingga mulai lebih aktif saat matahari terbenam. Ini dia hasil tangkapan kita, sepertinya sudah cukup karena ini lumayan banyak ya. Sehabis ini akan kita olah di camper van. Pak, kita pamit ya Pak. Iya Pak, mari Pak. Camping kali ini saya tidak sendirian, ada Angel yang menemani. Persiapan camping serta makanan yang akan diolah pun menjadi lebih cepat dan mudah.
Api yang menyala dari tumpukan kayu yang terbakar pun telah siap. Tak hanya menjadi penghangat kami, api unggun ini saya gunakan juga untuk membakar singkong sebagai bahan pengganti nasi untuk mendampingi belut hasil tangkapan kami. Belut-belut ini hanya kami goreng dengan tambahan sambal dadak, agar makan malam terasa lebih nikmat. Perpaduan yang pas sekali, belut hasil tangkapan saya dan Angel ditambah dengan pohon bakar, cocok untuk menemani camping kita malam ini. Perut sudah terisi, sekarang waktunya kita untuk beristirahat sambil menikmati suasana malam ini. Ayo naik. Iya. Petualangan saya berlanjut ke daerah Jawa Barat, tepatnya ke Pangandaran. Ombaknya besar sekali dan saya sedang berada di Pantai Madasari, mau mengikuti salah satu kegiatan warga lokal di sini, mencari biota laut yang biasa dimanfaatkan. Seperti apa keseruannya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ombak yang membumbung tinggi tidak menyurutkan langkah Teh Rusmiati dan Kang Piman untuk menyisir setiap jengkal batuan karang pesisir Pangandaran. Dengan hati-hati, saya berusaha mengikuti langkah mereka. Ombaknya gede banget, ya ampun. Ini dia yang dicari. Kalau di sini tuh nyebutnya tamikil. Aduh, dia bentuknya sedikit seperti kayak ulat bulu, tapi cangkangnya tuh lebih keras deh yang di bagian tengah. Dan di bagian pinggirnya ada kayak duri-duri halus gitu. Menghindar dulu karena yang ini ombaknya lumayan besar deh. Moluska ini melindungi bagian tubuhnya yang lunak dari pemangsa dengan cangkang berkapur yang keras. Ini dia, dapat lagi tamikilnya. Ini selain harus ngambil tamikil yang lumayan menempel keras di karang, saya juga harus bertarung dengan ombak yang ada di sini. Bagian bawah tubuh tamikil dapat menghisap dan menempel kuat pada batuan karang, sehingga tamikil tidak bergeming meski digempur ombak yang kuat. Saking kuatnya menempel, kami harus memakai alat congkel untuk melepaskan tubuhnya dari batuan karang. Jadi untuk mencari tamikil ini harus hati-hati karena dia hidup di batu karang yang langsung berhadapan dengan ombak pantai selatan. Jadi lumayan deras ombaknya. Jadi selain harus melihat detail si tamikil ini karena dia itu hampir nyaru atau hampir sama warnanya dengan batu karang, saya juga harus berhadapan dengan si ombak ini. Seru sekali mencarinya sebenarnya. Tamikil ini termasuk hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Jadi kalau siang hari kayak gini, dia menempel di batu koral dengan sangat kuat dan makanannya biasanya lumut. Terus di sini itu kan ombaknya kenceng banget ya, dan warga lokal itu biasanya menggunakan perhitungan. Jadi si akangnya ini lagi ngitung ombak, kira-kira ombak yang keberapa yang besar supaya kita bisa kabur. Para pencari tamikil sudah biasa dengan kondisi laut seperti ini.
Mereka bahkan mampu menghitung kedatangan ombak yang besar. Kang Timang terus mengamati laut. Jika ombak besar datang, dia akan memberi aba-aba dan kami harus segera menghindar. Dahsyat sekali ombak ini sih. Basah kuyup dari atas sampai ke bawah ini demi Tamikil. Semoga rasanya memuaskan. Warga lokal di sini lumayan berani ya. Di sana padahal ombaknya lagi besar tapi ada yang berjalan di sana. Ombak lagi. Meski sudah biasa, alam selalu menyimpan misterinya sendiri. Tak selamanya hitungan Kang Timang tepat. Kali ini ombak besar datang tak terduga. Pegangannya harus kuat di sini kalau ombaknya datang supaya nggak jatuh. Dapet yang kecil, padahal kecil tapi lumayan kuat dia menempel di batu karangnya. Tapi ini kalau masih kecil bulu-bulu halusnya belum ada. Dia cuman ada yang cangkang di tengah yang keras, bulu-bulunya belum ada. Warna dan corak tubuh Tamikil berkamuflase di antara batuan karang dan tanaman laut, sehingga kami harus jeli mencarinya. Ini kan ombaknya sudah tidak kondusif. Kita cari tempat yang lebih aman aja yuk. Oke. Nah ini karena kondisi lautnya sudah mulai pasang, jadi ombaknya besar sekali dan sudah mulai tidak kondusif. Jadi kita mau mencari lokasi lain yang sekiranya aman. Ayo Kang, gimana Kang? Kita sana aja. Oke. Saat air laut mulai pasang, pecahan ombaknya bisa mencapai ketinggian di atas 10 meter, sehingga akan semakin berbahaya buat kami. Ini lokasinya sebenarnya hampir-hampir mirip sama yang tadi. Jadi kalau ombaknya datang kita harus segera menggeser karena ombaknya arahnya dari depan arusnya. Beberapa kali kami tidak bisa menghindar dari pecahan ombak, sehingga saya harus memasang kuda-kuda supaya tidak terseret arus. Nah, di sini itu habitatnya masih terjaga sekali karena kelihatan dari banyaknya persediaan makanan si Tamikil ini. Salah satunya adalah nih, rumput-rumput atau lumut-lumut yang ada di sini. Nah, bagi warga Madasari di sini, ini Tamikil biasanya dijadikan sebagai kuliner yang lezat sekali. Jadi saya mau minta beberapa untuk saya masak di campervan nanti. Saya penasaran banget ini rasanya kayak gimana. Semilir angin pantai melengkapi keindahan pantai Madasari. Sambil menikmati sore, saya akan membuat olahan Tamikil. Kali ini saya mau mencoba untuk memasak Tamikil. Air panasnya sudah siap dan bumbu-bumbu semua sudah saya siapkan. Waktunya kita memasak. Tips untuk memasak Tamikil ini cukup disiram pakai air panas, jangan direbus. Karena kalau direbus justru bisa ngebuat dagingnya itu jadi keras. Nah, ini tinggal didiamin beberapa menit supaya nanti kulitnya itu bisa lunak, jadi gampang untuk dibersihkan. Tamikil sudah akrab dengan lidah masyarakat Pangandaran. Pada masa penjajahan kolonial, Tamikil dijadikan makanan alternatif saat masyarakat Pangandaran kesulitan mendapatkan makanan. Meski memiliki latar belakang yang sedikit miris, Tamikil kini menjadi kuliner khas di pesisir selatan Pangandaran. Nah, ini sudah direndam sekitar 5 menitan. Sekarang waktunya untuk dibersihkan. Jadi ini cara bersihinnya, bagian duri-duri halusnya itu dikerok atau dikikis kayak gini. Lalu nanti bagian cangkangnya dikupas dan kotorannya dikeluarkan. Cangkang Tamikil menempel seperti sisik batu. Di balik cangkangnya terdapat organ yang harus dibersihkan. Ini ternyata kalau sudah dibersihkan, dagingnya mirip seperti cumi. Cuma bedanya si Tamikil ini lebih keras. Saatnya menumis bumbu. Aroma rempah mulai menusuk hidung. Tandanya daging Tamikil harus segera diolah.
Setelah air menyusut, tumis tamikil siap menjadi makan malam saya. Pasti enak di baunya, wangi banget. Rasanya enak banget, tapi tekstur tamikilnya memang lebih sedikit alot, kayak tulang muda gitu teksturnya. Tapi rasanya enak, gak ada amisnya sama sekali. Padahal tadi waktu sebelum dimasak tuh lumayan amis baunya. Tapi ternyata waktu udah dimasak mantep banget. Akhirnya lelah dan rasa penasaran saya terbayarkan dengan hidangan tamikil yang lezat sekali ini. Di alam, saya dapat merasakan ketenangan seperti ini. Selain pemandangan yang indah, Pantai Madasari juga memberikan saya suasana yang tenang banget di tengah-tengah perjalanan ini. Sekarang waktunya saya untuk beristirahat, untuk besok melanjutkan petualangan saya lagi. Desa Bojongsari, Tasikmalaya ini selain indah, subur, dan juga terkenal dengan buah-buah yang umum kayak manggis dan durian, ada juga buah lokal yang unik nih di sini. Dan saya sudah bersama para akang-akang di sini mau mencari salah satu buahnya. Nah, ini dia pohonnya, namanya adalah buah mundu, buah yang kita cari. Dia itu termasuk ke dalam jenis manggis-manggisan satu keluarga, bahkan batang dan daunnya itu terlihat mirip. Buah mundu memang tidak sepopuler buah-buahan lain. Tak heran jika lama-kelamaan buah ini menjadi langka keberadaannya. Kang, minta tolong galanya, Kang. Buah terdapat pada bagian pangkal daun, sehingga untuk mendapatkannya saya harus menyangkutkan galah pada ujung ranting. Nah, ini tuh dahannya kuat banget, padahal kelihatannya kecil, tapi nggak goyang sama sekali. Dan ini anginnya lumayan kencang dan kokoh sekali, padahal dipanjat oleh 2 orang. Tanaman ini tumbuh subur pada hutan primer, termasuk daerah dataran rendah atau dekat aliran air seperti ini. Ini dia nih buah mundu, cantik sekali warnanya. Ini sekilas terlihat seperti apel dan masyarakat Jawa pada umumnya memang menyebutnya apel Jawa. Tapi kalau dipegang teksturnya itu seperti tomat, warnanya mengkilat sekali. Buah yang masih satu keluarga dengan manggis ini berwarna kuning cerah saat sudah matang. Berbeda dengan saya yang sedikit kesulitan, Kang Pupun begitu lincah menggapai buah di bagian atas. Sementara itu, Kang Agus dengan sigap mencari buah mundu yang sudah berjatuhan. Nah, ini dia isi buah mundu. Lagi besar sekali nih, langsung aja dicoba. Teksturnya mirip persis banget kayak manggis, cuman rasanya sedikit lebih asem. Lembut banget. Dan ini juga ada dagingnya di sini yang bisa dicobain. Buah mundu rata-rata mempunyai 5 biji di setiap buahnya. Dengan karakter daging buah yang menempel pada permukaan biji maupun lapisan kulit bagian dalam. Ternyata yang di kulit lebih asam daripada yang di bijinya. Kecut banget yang di sini. Asam segarnya buah mundu bisa menjadi obat dahaga dan lelah saya siang ini.
Bawang muda ini cocok banget kalau dimakannya pas siang-siang karena bisa menghilangkan haus. Dan menurut warga sini, ini juga bisa dijadikan sebagai campuran bahan makanan. Bener ya, Kang?